membawa kerinduan kami kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau Mari jemaat Tuhan sejemput kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau Mari saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Sekali lagi katakan, di mataku engkau termulia. Mari dengan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh tos kanan kiri, boleh berikan salam kanan kiri. Katakan, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sungguh baik. Sebab itu mari kita mau masuk di dalam hadiratnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya, amin. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk dekatnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang.
kita membawa pujian kepada Tuhan. Amin. Dengan rasa syukur kita, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Saudara mau menari, saudara mau melompat, lakukanlah untuk Tuhan kita. Haleluya. Pujian syukurku, ku naikkan namamu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut
sukacita kita karena Tuhan. Haleluya. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia berikan kemenangan buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Sama-sama kita mau
good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Mari saja Bu kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan dan kita mau serukan Dia Tuhan yang besar. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Katakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hey, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Katakan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lagi serukan namanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi serukan namanya. Amin. Amin. Ya sore hari ini kami menyerukan nama-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang besar dan maha kuasa. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan sore hari ini. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mengasihi kita sore hari ini. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Kalau mungkin kita punya beban, persoalan, masalah, mari datang rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang mengampuni,
Allah yang mengasihi kita. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Ini pengakuan kami Tuhan. Kami datang, kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah-Mu sore hari ini. Kami terima pengampunan Tuhan. Dan kami terima kebebasan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih lagi katakan sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya. Haleluya, Kau mengampuni kami Tuhan, bahkan Engkau membebaskan kami. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, katakan dengan iman, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak untuk memimpin di dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sore ini kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali boleh memperbaharui setiap hati dan pikiran kami, agar kami tidak lagi serupa dengan dunia ini. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau ditegur Tuhan. Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan, agar kami diperbaiki kelakuan kami, agar kami tidak lagi serupa dengan dunia ini, tapi kami boleh semakin serupa dengan Engkau Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Pakai, beri hikmat pewahyuan yang khusus yang datang dari surga, untuk kami boleh menerima setiap pesan profetik yang hendak Engkau sampaikan buat setiap kami tanpa terkecuali. Kami percaya, kami sepakat dalam nama Yesus, kuasa surga dilepaskan, kuasa ibadah sore ini boleh kami alami, kami diubahkan dalam nama Yesus. Mari kita sepakat katakan amin. Silakan duduk, kami serahkan kembali waktu. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, dan pekerjaan selanjutnya saya mengundang hambanya untuk maju ke depan.
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita bisa ada untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang mempercayakan saya melayani pada hari ini. Dan ini kita ada pada sesi yang ketiga ya. Dan tema minggu ini di gereja ini adalah tentang hati, saudara. Atau mungkin juga tema bulan ini ya, tentang hati. Dan hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama ya, tentang hati yang didiami Tuhan. Karena penting sekali kita punya hati yang betul-betul Tuhan tinggal, Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam. Mari kita lihat Alkitab. Kita langsung baca 2 ayat, Amsal 4 ayat 23 dan Matius 15 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang hati yang didiami Tuhan ya, kita perlu tahu dulu apa arti hati di dalam Alkitab, saudara ya. Karena hati dalam Alkitab beda dengan hati yang dipikirkan orang dunia ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab ya, kita sudah baca tadi ya, dalam kitab Amsal itu, maka kita melihat di sana bahwa hati itu dalam teks Ibrani, saudara, dia pakai kata leb atau lebab. Itu artinya pusat pikiran ya. Kalau orang berpikir hati perasaan ya, tapi ini lebih dari perasaan, saudara. Dalam teks Ibrani kita lihat hati itu pusat pikiran ya. Kehendak, keputusan. Jadi hati ini adalah pusat segala-galanya, saudara. Hati itu mengandung pengertian rohani ya. Hati itu pusat arah hidup, saudara. Pusat kehendak, pusat keputusan, pusat arah hidup. Jadi hati ini paling sentral dalam diri manusia, saudara. Pusat kepribadian manusia itu hati, saudara. Jadi dia pusat segala-galanya ya. Hati adalah tempat kita berpikir ya. Hati adalah tempat kita memilih, kita mengasihi, kita beriman, semua itu di hati, saudara. Kita bisa percaya Tuhan, ya hati, saudara. Kita bisa mengasihi seseorang, itu hati, saudara. Kita mengambil keputusan dalam berbagai aspek kerja-kerja kita, kegiatan-kegiatan kita, itu juga hati, saudara. Semuanya hati ya. Dia pusat moralitas. Di hatilah kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi dia adalah pusat kendali kehidupan, saudara. Itu menurut teks Ibrani, saudara. Jadi dia pusat semuanya. Maka kalau hati kita berubah, hidup kita juga pasti berubah. Kalau hati kita rusak, hidup kita juga pasti rusak. Jadi orang tuh masalahnya bukan apa-apa, masalahnya sebenarnya di hati. Apalagi hubungan dengan kerohanian, masalahnya di hati. Bukan orang lain, bukan ekonomi, bukan keuangan, bukan situasi dan kondisi, tapi hatinya. Orang yang hatinya tetap dengan Tuhan ya pasti juga dia tetap punya iman, saudara. Meski situasinya tidak memungkinkan ya. Jadi masalah utama adalah pada hati, saudara. Kalau kita lihat lagi dalam naskah perjanjian baru, saudara,
Di Matius 15 ayat 19 itu dari bahasa Yunaninya dia pakai kardia, saudara. Hati itu dia pakai kardia, ya. Kardia. Jadi karena dari kardia timbul segala pikiran jahat. Artinya saudara, hati itu adalah sumber kehidupan rohani, saudara. Dia adalah sumber kehidupan rohani. Jadi bukan sekedar pusat kepribadian manusia, tapi dia adalah pusat kerohanian kita, saudara. Hati itu menjadi sumber kerohanian kita. Sehingga dari hati itulah menentukan seseorang itu masih bersama Tuhan atau tidak. Cinta Tuhan atau tidak, itu ada di hati. Jadi Alkitab tidak pernah memandang hati itu sebagai emosi biasa, sebagai perasaan biasa, ya. Bukan itu, tetapi dia menjadi pusat segalanya, pusat kepribadian dan pusat kerohanian, saudara. Dari hati timbul segala yang jahat, dari hati juga timbul segala hal yang baik. Dari hati timbul untuk berbuat dosa, tapi dari hati juga timbul untuk memuliakan Tuhan, ya. Selanjutnya kita lihat lagi, saudara, arti dari hati yang didiami Tuhan. Kalau arti hati kita udah jelas menurut Alkitab, ya. Pusat kehidupan kita, pusat kerohanian kita. Enggak cuma bicara perasaan hati itu. Perasaan itu wah terlalu dangkal, saudara, ya. Tapi hati itu jauh lebih dalam dari itu. Tapi sekarang kita lihat apa arti hati yang didiami. Nanti saya akan bawa saudara untuk melihat pada akhirnya ciri-ciri hati yang didiami Tuhan. Tapi kita harus paham dulu apa itu hati yang didiami Tuhan. Kita lihat lagi ya dalam naskah perjanjian lama supaya imbang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Naskah perjanjian lama, saudara, kita bisa baca dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Menubuatkan seperti ini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, ya. Hati yang baru, benar-benar baru, saudara. Bukan dia perbaiki, tapi dia beri hati yang baru. Jadi bukan diperbaiki sedikit, tetapi diperbaharui total. Ini kalau jalan nih nggak ditambal-tambal begitu aja, tapi diperbaharui total, bikin baru, saudara. Nah, ini bicara tentang transformasi hati, saudara. Jadi hati yang didiami Tuhan itu dari perjanjian lama kita mengerti bahwa yang namanya hati didiami Tuhan adalah hati yang mengalami transformasi, saudara. Yang diubah Tuhan. Orang yang belum percaya Kristus, hatinya belum ditransformasi. Sehingga dari hatinya itu selalu berkeinginan untuk berbuat yang tidak benar. Untuk melawan Tuhan, untuk menolak kebenaran. Karena hatinya belum ditransformasi. Tapi orang yang hatinya didiami Tuhan, dia mengalami transformasi hati. Diubahkan oleh Tuhan. Itulah pertobatan, saudara. Ketika orang berjumpa Kristus, dia dibaharui oleh Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan, pikirannya diubahkan Tuhan. Sehingga terjadi perubahan paradigma dalam dirinya. Dari pikiran menentang Kristus, dari pikiran menolak kebenaran, menjadi pikiran untuk menyembah Tuhan, menjadi pikiran untuk memuliakan Tuhan. Dari pikiran menolak Tuhan, jadi pikiran mengikut Tuhan. Bahkan cintanya luar biasa, saudara. Nah, itu hati yang mengalami transformasi, saudara. Dia mengalami transformasi. Pembaharuan total, saudara, itu terjadi, dilakukan, ya. Jadi bukan sekedar diperbaiki, tapi benar-benar diperbaharui secara esensi, secara hakikat diubah Tuhan.
sehingga hatinya betul-betul jadi baru. Maka orang yang percaya sebenarnya kita sudah mengalami proses ini, transformasi hati, saudara. Dan ini janji Tuhan memang, akan kuberikan hati yang baru. Jadi ketika Yesus datang, dia mengerjakan karya keselamatan, dia mengutus Roh Kudus, dan setiap orang yang berjumpa dengan dia lewat karya Roh Kudus, hatinya ditransformasi, saudara. Jadi saudara semua di sini sudah ditransformasi hatinya. Kalau tidak, mungkin tidak ada di sini, saudara. Dia mengalami itu, diubah oleh Tuhan hatinya, saudara. Jadi hati yang baru. Jadi orang percaya tuh sudah hati baru, saudara, ya. Karena sudah diubah oleh Tuhan, sudah ditransformasi oleh Tuhan. Kalau belum transformasi, hatinya masih batu, saudara. Hatinya keras, tidak peka dengan roh, nggak ada insting rohaninya, nggak ada. Bahkan hati nuraninya nggak fungsi, saudara. Ya, sehingga dia terus aja jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah ganti kita hati baru. Tuhan gak nambal hati lama, tapi dia beri saudara semua hati yang baru. Dengan begitulah dia bisa berdiam dalam hati kita. Kalau hati kita belum baru, dia gak bisa tinggal, saudara. Tapi kalau hati kita sudah ditransformasi, dia tinggal, dia berdiam dalam kita. Kemudian kita lihat lagi, saudara, dalam naskah perjanjian baru. Kita lihat itu di Efesus pasal 3 ayat 17. Supaya oleh iman Kristus, Paulus katakan, supaya oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Supaya oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Kalau kita lihat kata diam di situ, saudara, dari bahasa Yunaninya itu artinya tinggal menetap. Jadi orang, saudara, ya, yang didiami Tuhan, artinya satu, dia alami transformasi hati, diberi hati baru. Yang kedua, Tuhan tinggal ke dia, dan tinggalnya tinggal menetap, saudara. Sekali dia tinggal kepada saudara, dia tinggal selama-lamanya. Dia bersemayam selama-lamanya. Tuhan tinggal kepada kita. Jadi orang yang didiami Tuhan pasti akan kelihatan hidupnya beda. Kenapa beda? Karena Tuhan yang tinggal di hatinya. Bukan dirinya sendiri lagi, tapi Tuhan yang bertahta di hatinya, saudara. Tuhan gak hadir hanya saat ibadah seperti ini. Tuhan gak hadir di hati saudara pada saat saudara sedang menyembah Tuhan. Enggak, saudara. Tapi karena hatimu sudah ditransformasi, dia udah tinggal di hatimu. Jadi orang yang didiami Tuhan itu, dia Tuhan tinggal di hatinya. Tuhan bertahta di hatinya. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, bukan hanya pada saat kita berdoa, bersekutu, menyembah Tuhan, tapi pada segala waktu Tuhan bertahta di hati kita. Dengan begitulah hidup kita nanti akan mencapai tujuan-tujuan yang dia rencanakan, saudara. Bahwa dia transformasi hati saudara, dia tinggal dalam hati saudara, supaya dia memimpin kita, supaya dia bertahta di hati kita, sehingga hidup kita ini akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Karena yang bertahta adalah Kristus, saudara. Dia tinggal di kita. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya, saudara. Orang percaya harus mengalami ini. Satu, transformasi hati. Yang kedua, pastikan bahwa di hatimu tidak kosong, tapi di hatimu ada Tuhan yang tinggal, saudara. Orang percaya tidak boleh jadi sama seperti rumah yang kelihatan indah di luar. Dari luar kelihatan megah rumahnya, lampu-lampunya di luar indah sekali, tamannya juga bagus, megah rumahnya. Tapi begitu masuk ternyata gak ada penghuni, saudara. Dari luar tampaknya luar biasa, begitu masuk nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, orang yang tidak didiami Tuhan, saudara, hatinya itu kosong, hampa. Dia merasa hampa. Kenapa? Karena Tuhan nggak dengan dia. Mungkin dia punya segala sesuatu, tapi hatinya hampa.
Benar-benar merasa kosong. Kenapa? Karena Tuhan, saudara, tidak ada di situ. Tapi kalau Tuhan ada di situ, hati ini nggak hampa, saudara. Meski apapun yang terjadi, pergumulan apapun, hatinya nggak hampa. Hatinya nggak kosong, saudara. Hatinya terisi penuh. Karena Tuhan bertahta di hati kita, kita pasti akan terus bahagia, merasa kita ada dalam pertolongan Tuhan, merasa kita selalu bersuka cita, saudara. Tadi sudah dibilang harus terus bersuka cita. Kenapa orang Kristen penuh sukacita? Karena hatinya tidak kosong. Karena hatinya tidak hampa, saudara. Sebab Tuhan tinggal di dalam hatinya. Inilah artinya, saudara. Dan kalau dia tinggal, sekali lagi saudara, dia tinggal untuk seterusnya. Dia tidak tinggal sementara, saudara, tapi dia tinggal seterusnya. Maka saudara harus percaya diri jadi orang percaya bahwa di hati kita Tuhan tinggal. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Dia tinggal dengan saudara dan saya. Gak usah ragu lagi, gak usah khawatir lagi, gak usah takut lagi. Percaya diri saja jadi manusia. Karena kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama kita, bahkan bertahta di hati kita. Kecuali kita gak izinkan dia bertahta, ya. Kalau dia pasti akan tinggal terus. Tinggal kita mau dia tinggal terus dengan kita atau kita menyuruh dia pergi. Padahal dia sudah ada dengan kita. Baik, next. Sekarang kita lihat, saudara, ciri-ciri hati yang didiami Tuhan. Nah, seperti apa ciri orang yang hatinya didiami Tuhan? Yang pertama, saudara, hati yang didiami Tuhan adalah dia peka terhadap dosa. Hatinya peka terhadap dosa. Seperti Mazmur 51 ayat 12 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Kata tahir ini, saudara, dari bahasa Ibrani artinya murni, bersih secara moral. Ada kepekaan rohani ketika dia merasa dia mungkin salah, ketika dia merasa mungkin dia jatuh dalam dosa. Karena Tuhan tinggal di hatinya, maka ada kepekaan rohani. Dia pasti datang kepada Tuhan. Tuhan, tahirkanlah hatiku. Tuhan, bersihkanlah hatiku. Kepekaan rohani, saudara. Ini penting sekali, saudara, ya. Punya kepekaan rohani. Hati yang didiami Tuhan itu pasti gak nyaman dengan dosa, saudara. Gak betah dengan dosa. Saudara kumpul dengan teman-teman, kalau atmosfernya udah beda, orang yang hatinya didiami Tuhan, dia gak betah di situ. Gak cocok bagi dia. Dia pasti ingin buru-buru meninggalkan tempat itu, saudara. Karena hatinya ada Tuhan. Sehingga gak mungkin orang yang hatinya ada Tuhan, Tuhan tinggal ke dia, lalu kemudian dia nyaman di lingkungan yang pendosa. Lalu kemudian dia nyaman juga berbuat dosa. Kalau orang sudah sangat nyaman berbuat dosa, hatinya perlu diperiksa, saudara. Mungkin Tuhan sudah gak tinggal di hatinya, saudara. Karena kalau hatinya masih didiami Tuhan, gak mungkin dia nyaman berbuat dosa, saudara. Orang yang didiami Tuhan pasti tidak akan kompromi dengan dosa. Dia tidak akan membenarkan kesalahan, gak akan sama sekali, saudara. Karena Roh Kudus selalu bekerja untuk menolong dia, saudara. Kalau hatinya mati rasa, saudara, terhadap dosa, sudah tidak ada kepekaan. Oh, pokoknya udah gak takut apalagi. Bikin dosa sudah sama sekali gak takut. Berarti hati nuraninya sudah sangat tidak berfungsi, saudara.
dia sudah tidak ada bedanya dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena bagi mereka bikin dosa itu bersyukur dia, bersyukur. Wah. Kalau kita yang didiami Tuhan itu bikin dosa, kita nggak nyaman, kita takut, pasti takut luar biasa, saudara. Kok bisa kita takut luar biasa? Karena hati nuraninya fungsi. Kenapa hati nuraninya fungsi? Karena Tuhan tinggal di situ. Kalau Tuhan nggak tinggal di situ nggak bisa, saudara. Kita akan terus makin jauh dan makin jauh. Makanya orang kalau hatinya sudah nggak didiami Tuhan, dia bermain akan semakin jauh. Tadinya sebulan sekali nggak gereja, nanti sebulan 2 kali, nanti sebulan 3 kali, nanti sebulan 4 kali, nanti 2 bulan nggak ibadah, nanti 6 bulan nggak ibadah, nanti 1 tahun nggak ibadah, nanti 2 tahun nggak ibadah, nanti 3, makin jauh. Kalau dia tidak segera bertobat, maka dia akan makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan sama sekali Tuhan sudah sangat jauh dengan dia, saudara. Hilanglah dia kalau udah sangat jauh. Ya. Puji Tuhan, anak terhilang itu ya, sudah jauh, tapi mau kembali, saudara. Tapi kalau orang yang sudah sangat jauh sekali, akhirnya dia sampai pada posisi tidak bisa kembali, saudara. Saudara kalau sudah pada titik yang nggak bisa kembali, udah sulit itu, saudara. Sebenarnya bisa, tapi sudah nggak, posisi sudah nggak bisa, karena sudah terlalu jauh. Berikut yang kedua. Yang kedua kita lihat, saudara, ciri hati yang didiami Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan total. Ya. Mengasihi Tuhan dengan total, saudara. Berarti nggak setengah-setengah, karena kalau lihat dari bahasa Ibraninya memang segenap di situ seluruhnya, saudara. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruhnya, nggak setengah-setengah. Full. Cinta tuh full, nggak ada setengah-setengahnya. Benar-benar full dia cinta, saudara. Wah, itu baru betul-betul dia mengasihi Tuhan, karena dia cinta full, saudara. Siapa yang mulai jatuh cinta? Anak muda sini terus cintanya full, nggak bisa dibagi-bagi, saudara. Sudah jatuh cinta, wah sudah nggak bisa dibagi. Jadi sudah cinta ke ini, walaupun ada yang lewat, yang mungkin lebih dan lebih, nggak bisa tergoyahkan karena cintanya udah full ke dia, nggak bisa dibagi-bagi, saudara. Udah nggak bisa, gitu loh. Tapi kalau dia masih bagi cintanya, berarti nggak full. Wah, itu tidak bisa, saudara, ya, nggak bisa. Dia setia, tapi ternyata setia setiap tikungan ada, katanya. Selingkuh tiada akhir. Pokoknya prinsipnya satu, bro. Satu di Pare, satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di mana-mana. Yang penting kan satu, katanya. Itu cintanya dibagi, saudara. Ke Tuhan nggak bisa begitu. Kalau Tuhan itu cintanya harus full. Nggak ada ayatnya, ayo cintailah Tuhan biar nggak full, nggak ada. Semua kalau saudara pelajari pasti dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Tuhan tuh nggak ada tawar menawar, full. Kalau orang didiami Tuhan itu pasti hatinya full, hanya Tuhan. Nggak ada tempat untuk yang lain. Tidak ada ruang sedikit pun untuk yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Iblis nggak ada tempat. Itu baru, saudara. Itu penting sekali. Makanya Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang full hatinya kepada Tuhan. Jadi kalau yang nggak full kepada Tuhan, Yesus nggak sebut berbahagia, saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya mengasihi aku. Nah, kira-kira begitu Kristus. Harus yang full itu yang berbahagia. Karena yang full itu yang ada jaminan masa depan.
Yang setengah-setengah, yang suam-suam kuku, jangan mimpi, saudara. Yesus ini lain, saudara, ya. Dia bukan manusia seperti kita. Bagi dia mengasihi Tuhan itu harus 100%. Jangan ada tawar-menawar lagi, saudara. Mengasihi Tuhan itu tidak boleh dicampur oleh apapun. Dengan cinta kepada siapapun, dengan cinta kepada apapun. Kalau benar-benar cinta Kristus, cintanya harus full. Katanya cinta Tuhan. Masih tanya sini, tanya situ untuk masa depan. Cari pacar, masih konsultasi ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Yang ternyata yang dikonsultasi itu nggak percaya Tuhan. Katanya cinta Tuhan, kok dibagi cintanya? Orang yang cinta Tuhan itu nggak bagi-bagi, saudara, full, sehingga semua apapun datang kepada Tuhan dia. Dia nggak konsultasi sana, konsultasi sini, cari penasehat rohani, penasehat spiritual. Kalau dia cinta full ke Tuhan, ya dia iman aja kepada Tuhan. Gak ada yang lain-lain, gak ada. Dia percaya kepada Tuhan. Itu baru betul-betul hatinya ini didiami Tuhan dan full. Gak ada ruang yang dibagi sedikit pun, saudara. Ruang hati ini full, hanya Kristus, tidak dibagi kepada siapapun. Dan karenanya orang yang seperti itu pasti ada kerinduan untuk menyembah Tuhan, saudara. Pasti. Orang yang hatinya full itu seperti tanaman, saudara. Tanaman itu pasti cari matahari. Nggak usah dibilang. Nggak usah dibilang. Pasti dia akan berusaha mencari matahari. Maka kalau dia agak-agak tertutup, wah bisa miring tuh pohon, saudara. Kenapa miring? Karena dia berusaha ngejar matahari. Nggak usah diomongi, saudara. Itu sudah natural, pasti akan seperti itu. Tidak perlu diperintah, dia pasti akan seperti itu. Maka begitu juga hati yang didiami Tuhan, saudara. Secara alami dia akan condong untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Nggak perlu bilang, nggak perlu bilang, bro, besok minggu ibadah yo. Yo ibadah yo. Waduh, akhirnya dia bilang, wah sebenarnya aku enggak mau ibadah, tapi dibilang terus, diajak terus, akhirnya aku ibadah. Sebenarnya saya enggak mau datang loh ibadah youth itu. Oh tapi pendetanya udah bilang dari mimbar ya. Saya nanti lihat ya satu-satu ya. Kalau ada yang enggak datang, awas. Akhirnya saya datang. Wah itu belum full. Belum full itu. Kalau dia udah full hatinya, saudara, ya seperti tanaman itu, nggak usah diomongi, pasti cari matahari. Maka orang yang hatinya full juga Tuhan tinggal, dia cari Tuhan. Amin. Nggak diajak, dia cari, saudara. Dulu teman saya gitu, masih cinta mula-mula, saudara. Saya juga gitu, cinta mula-mula, remaja-remaja tuh. Masih hari Senin dia bilang ke saya, sekarang hari apa? Senin. Aduh, masih Senin ya. Oh emang kenapa? Wah berarti masih lama dong hari Minggu katanya. Wah ini benar nih gitu. Tapi jangan saudara ketemu orang, saudara bilang, aduh hari Sabtu ini ya. Terus dia, apa? Hari apa ini? Sabtu. Aduh Sabtu. Loh emang kenapa? Wah gereja lagi dong besok. Wah ini gak beres saudara ya. Gak beres. Tapi kalau teman saya masih Senin, pingin hari Minggu saudara, pingin menikmati hadirat Tuhan, gak usah disuruh. Masih Senin hatinya sudah berkobar-kobar, masih Senin rohnya sudah menyala-nyala saudara. Wah itu betul-betul full saudara. Gak ada tempat buat yang lain. Hati ini hanya ingin dipuaskan oleh persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau hati saudara lebih condong ke notifikasi HP, berarti hatinya harus diperiksa, saudara. Karena hati yang ditinggal Tuhan itu
condongnya ke Tuhan. Bukan notifikasi HP, saudara. Jadi waktu dengar firman Tuhan, kalau hatinya didiami Tuhan, wah ini kesempatan supaya saudara konsentrasi ke saya. Saudara akan lihat ke saya, mendengar firman Tuhan ini dengan serius. Meskipun notifikasi HP ting tang ting tung ting tang ting tung, saudara nggak akan klik. Sudah ada yang klik belum? Kalau sudah ada yang klik, hatinya harus diperiksa dan nanti dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu tuh hati yang sudah benar-benar full mengasihi Tuhan. Next, yang ketiga, saudara. Ciri hati yang didiami Tuhan itu pasti dipenuhi dengan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Kalau kita baca di situ ya, damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita, saudara. Damai sejahtera memelihara hati kita. Waduh, jadi ada kepastian. Meskipun dalam lembah gelap, tetap sukacita, tetap bahagia, tetap beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita damai sejahtera. Bahkan bukan yang memberi, damai sejahtera Dia kasih ke hati kita itu Dia pelihara. Dan supaya lebih pasti kalau kita lihat, saudara ya, kata memelihara itu kalau bahasa Yunaninya artinya dia menjaga seperti tentara menjaga. Saudara lihat tentara kalau menjaga, saudara pergi ke batalion tentara, waduh, benar-benar lalat sudah di sini pun dia gak gerak, saudara. Dia tetap berdiri. Sehingga dipastikan tidak ada satu yang bisa lolos kalau niatnya tidak baik. Karena kalau tentara yang jaga, waduh, itu berarti sangat dijamin security-nya, saudara. Lihat tuh pas pampres itu kan, waduh, wah mereka jaga presiden, wah mereka sangat waspada, matanya kemana-mana, saudara. Wah semua sudah ya, komunikasinya lancar, ini begitu, sangat dijamin. Begitulah Tuhan memelihara hati kita, saudara. Kalau Tuhan tinggal di hati kita Dia jaga, Dia pelihara, saudara. Sehingga gak ada peluang hati ini untuk menyakiti hati Tuhan. Gak ada peluang sama sekali, saudara. Meskipun ada godaan hati kita ini, tapi dijaga begitu rupa oleh Tuhan, dikawal begitu rupa oleh Tuhan, sehingga hati ini tidak tergoda, saudara, untuk melakukan ini dan itu. Meskipun dalam pergumulan yang berat ada godaan-godaan untuk mungkin marah sama Tuhan, bahkan lebih parah bisa sakit hati sama Tuhan, ujung-ujungnya menyangkal Tuhan, saudara. Tapi kalau hatinya penuh didiami Tuhan, dia nggak akan sampai pada posisi-posisi itu, saudara. Tidak akan. Dia tidak akan kehilangan damai sejahtera. Meskipun pergumulannya luar biasa, seperti Paulus berkata, ada duri dalam dagingku, kata Paulus. Sudah 3 kali aku berdoa, tapi dia hanya menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Apakah ketika Paulus mendengar kata-kata itu, Paulus kemudian berhenti melayani Tuhan, saudara? Apakah semangatnya kemudian padam? Apinya padam untuk melayani Tuhan? Tidak sama sekali, saudara. Justru dia semakin bersemangat, rohnya semakin menyala-nyala, meskipun dia ada dalam pergumulan yang luar biasa, saudara. Tetap dia memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena hatinya didiami Tuhan. Dan tidak ada ruang sedikit pun bagi iblis untuk merenggut imannya, merenggut kepercayaannya, merenggut keyakinannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Harus seperti itu, saudara. Harus seperti itu. Itulah orang yang didiami Tuhan bisa bernyanyi.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencanamu terindah. Apa lagi? Ya. Gak akan dia lemah, saudara. Meski mujizat gak aku alami, imanku tidak akan goncang. Damai sejahteraku tidak akan hilang. Meskipun pergumulan yang luar biasa ini tidak pergi dari aku, tapi aku tidak kehilangan iman. Aku tetap bahagia bersama Tuhan. Selama Dia ada di sampingku, aku tetap sukacita. Kenapa? Ya karena Dia menguasai hati kita, saudara. Jadi saudara bisa bedakan. Kalau hatinya sudah tidak didiami Tuhan, beda, saudara. Beda. Apa Tuhan ini? Tuhan ninggalin aku. Tuhan membiarkan aku. Wah. Semacam-macam pikirannya, saudara. Tapi kalau hatinya didiami Tuhan secara penuh, tidak tergoyahkan, saudara. Enggak tergoyahkan. Dia tetap berharap sama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik dalam hidupnya. Amin, saudara. Itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan tolong atau Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah patung itu karena di hati kami hanya ada Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Gak ada ruang untuk itu. Iman kami hanya kepada Tuhan, Yahweh, pencipta langit dan bumi. Ditolong atau tidak, tetap dia damai sejahtera. Padahal dalam perapian tetap damai sejahtera. Itu tuh, memang tuh seperti itu. Kalau hatinya full Tuhan, saudara, wah luar biasa sekali, saudara. Luar biasa. Orang yang hatinya dipenuhi Tuhan tuh, saudara. Kalau di danau itu dia di dasar, saudara. Di dasar dia. Gelombang, badai itu di permukaan, saudara. Di dasar tidak terjadi apa-apa. Tetap tenang dia, saudara. Tetap tenang. Sehingga orang yang hatinya di dalam Tuhan, saudara, mungkin tetap menghadapi badai. Apalagi zaman sekarang. Katanya ekonomi sulit dan lain-lain. Mungkin badai ekonomi, badai keluarga, pekerjaan, usaha. Mungkin tetap ada badai di permukaan sana, saudara. Tapi di kedalaman hatinya dia tetap ada ketenangan. Amin, saudara. Iya. Karena di dasar itu enggak ada, saudara. Itu hanya di permukaan. Sehingga dia boleh mengalami pergumulan, tapi dalam hatinya dia tetap tenang, tetap teguh, percaya bahwa dia punya Yesus. Pasti seperti itu, saudara. Makanya Yesus bisa nyenyak tidur di dalam perahu sementara gelombang besar, saudara. Karena badai di luar tidak akan masuk ke dalam, saudara. Badai di permukaan, di hati dia nggak masuk. Kalau hatinya full didiami Tuhan, dia tetap tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Kekristenan hari-hari ini harus iman yang tak tergoncangkan, karena badainya besar di permukaan, saudara. Di luar badai besar, maka isi kedalaman hati ini full Tuhan hadir supaya tak tergoncangkan, saudara. Next, ciri yang terakhir, ya, mungkin masih banyak ya, tapi saya kasih beberapa saja, nanti jadi panjang. Yang keempat, ciri hati yang didiami Tuhan pasti taat dan pasti lembut. Ibrani 3:15 sampai dibilang, janganlah keraskan hatimu. Ini keras, betul-betul keras.
beku. Orang yang gak didiami Tuhan hatinya beku. Dengar firman Tuhan pun dia protes, saudara. Ya kalau salah mungkin terlalu jauh tafsirannya, monggo diprotes. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas, sudah sangat eksplisit kebenaran itu, sama-sama baca gak usah tafsir, sudah jelas, masih diprotes, wah, berarti hatinya sudah membeku, saudara. Wah, gak benar. Wes gak benar. Wah, sudah membeku, saudara. Hati yang sudah membeku itu gak mau mendengar. Hati yang membeku itu sulit diajar, saudara. Gak bisa. Karena sudah membeku hatinya. Kenapa bisa beku? Gak ada Tuhan. Terlalu kosong, gak ada kehangatan. Jadinya beku, saudara. Tuhan gak hadir di hatinya, jadi beku, saudara. Gak ada Tuhan. Gak pernah diangetin. Padahal saya pagi itu cari Tuhan, menyembah Tuhan, bangun fellowship dengan Tuhan. Sehingga gak ada ruang, saudara, untuk kita jadi keras. Kalau Tuhan berdiam di hati kita, pasti kita taat, saudara. Amin. Pasti lembut hatinya, saudara. Gak bilang, wah paling pendeta ini sengaja khotbah itu untuk saya ini. Waduh, padahal nggak ada sama sekali, saudara. Mana ada sih orang, oh saya mau khotbah di rumahnya nanti. Saat saya cari, wah itu nggak boleh, saudara. Nggak ada, dan saya kira tidak ada yang kayak begitu, saudara. Juga, wah ini sengaja ini, oh enggak. Itu hatinya beku, saudara. Orang kalau hatinya tidak beku, saudara, apa saja, dengar apa saja, teguran firman Tuhan kayak apa saja. Maka saya senang tadi Bapak tadi doa, kami mau ditegur oleh Tuhan. Wes mantap nih, inilah hati yang gak beku tuh mau ditegur, saudara, mau diajar. Sehingga dia dengar apa saja, dia bilang, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur dengan firman Tuhan ini. Aku mau berubah Tuhan, aku mau dipulihkan Tuhan, aku mau dijamah Tuhan, aku mau diubahkan Tuhan. Itu hatinya tidak beku. Kalau hati beku sebaliknya, guys. Apalagi kakinya udah geser begini. Duduknya udah, pokoknya udah nggak nyaman lah dia. Nah, saya kira perlu koreksi itu. Perlu diperiksa lagi hatinya. Biar Tuhan melawat kembali. Dan izinkan hati kita didiami Tuhan, saudara. Supaya kita jadi hati yang lembut, hati yang taat, yang merespon firman dengan benar, yang mau diajar oleh Tuhan, yang mau dididik oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mendidik untuk menghancurkan, tapi Dia mendidik kita untuk membawa kita semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Dia punya tujuan-tujuan yang mulia. Baik. Bagian terakhir khotbah saya ingin kita lihat dampak positif dari hati yang didiami Tuhan, saudara. Yang pertama, saudara, dampak positifnya kalau hatinya didiami Tuhan, pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang percaya itu harusnya dipimpin Roh Allah karena dia telah menjadi anak Allah, hatinya sudah ditransformasi, saudara. Sudah diberi hati baru oleh Tuhan, sudah ditransformasi sehingga akhirnya hidupnya itu dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah lah yang memimpin hidupnya. Kalau Roh Allah yang pimpin hidupnya, saudara, maka semuanya keputusan di tangan Tuhan. Karena dipimpin oleh Roh Allah. Dia nggak akan ngotot, saudara. Dia percaya bahwa ya hidupnya memang dalam kekuasaan Tuhan. Seperti Paulus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Roh Kudus yang memimpin hidup kita sehingga
Kita ikut dia, bukan ikut apa kata hati manusia kita, saudara. Tapi apa kata penghuni di hati kita. Siapa yang menghuni hati kita, itu akan menentukan keputusan-keputusan kita, langkah-langkah kita menjalani hidup, saudara. Siapa yang bertahta di hati kita? Kalau Roh Kudus yang bertahta, dia akan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau roh setan yang bertahta, dia akan hidup di bawah pimpinan roh setan, saudara. Tergantung siapa yang berdiam. Yang kedua, kalau hati kita didiami Tuhan, pasti doa kita menjadi efektif. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya aku menyimpan niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi salah satu penghalang kenapa doa kita nggak didengar, doa kita nggak efektif, karena hati kita tidak didiami Tuhan, sehingga niat di hati kita ini tidak benar. Kita ingin sesuatu, tapi dengan niat tidak benar, tidak kira dijawab Tuhan, saudara. Tapi kalau orang hatinya didiami Tuhan, saudara, wah, apapun dia melangkah, dia membuat keputusan, dia merencanakan sesuatu, pasti semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Seperti Yesus. Oh, manusianya bergejolak. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Itulah hati yang dipenuhi Tuhan, saudara. Dengan begitu doa akan makin efektif. Saudara, kalau hatimu dipenuhi Tuhan, engkau akan alami mujizat Tuhan. Kalau hatimu dipenuhi Tuhan, pasti semua doamu, kecuali doa itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa, semuanya akan terjawab pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Amin, saudara. Pasti, gak mungkin tidak. Kalaupun gak dijawab-jawab, pasti Tuhan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi badai itu, sehingga kita gak tenggelam karena badai itu. Tapi kita tetap kokoh iman, dan pada akhirnya toh sama hasilnya, kita disebut meraih kemenangan, jadi pemenang. Amin, saudara. Dalam pergumulan kita, saudara, doa menjadi efektif ketika hatinya didiami oleh Tuhan. Hati yang bersih membuat doa tidak terhalang, saudara. Pasti ya. Waduh, saya banyak kesaksian dalam banyak pergumulan, baik secara pribadi maupun pelayanan. Saya hanya satu, saya jaga hati saya. Dan benar, selalu ada mujizat, saudara. Karena menjaga hati, memastikan Tuhan memegang kendali hidup saya. Jaga hati aja, saudara. Saya bahkan kalau doakan orang yang udah agak kritis-kritis begitu, saudara, saya pasti doa begini. Tuhan, saya doa dia disembuhkan, tapi saya doa, Tuhan, dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, Tuhan jaga hatinya. Karena itu yang paling berbahaya, saudara. Dalam kondisi yang sulit, hati bisa berubah, saudara. Maka saya berdoa, Tuhan jaga hatinya, supaya dia tidak kehilangan iman dalam situasi yang sulit ini. Hatinya tetap dipenuhi Tuhan, imannya tetap terjaga, sehingga kalaupun dia harus berakhir dalam hati saya begitu, dia tidak kehilangan apa yang seharusnya dia miliki, yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Amin, saudara. Hati ini harus dijaga. Next, ketiga dan empat, dampak dari hati didiami Tuhan, hidupnya akan memancarkan terang Kristus. Matius 5 ayat 16.
gereja, orang percaya harus menjadi terang. Amin, saudara. Kalau hati dipenuhi Tuhan, hidup kita akan bersinar terang. Bersinar terang, saudara. Orang lihat kita, orang ikut diberkati. Jadi berkat, saudara. Orang bisa mengenal Tuhan karena melihat hidup kita. Sehingga hidup kita jadi berkat. Bukan jadi troublemaker di pelayanan, jadi troublemaker di tempat pekerjaan. Tapi kita hidup yang berdampak. Bisa memberikan impact yang baik dalam komunitas di mana kita berada. Terlebih komunitas pelayanan, saudara. Hidup harus memancarkan sinar terang. Dan orang yang hatinya didiami Tuhan, bahkan dalam Amsal 4 ayat 23, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan, saudara. Jadi berkat, saudara. Wah, jadi berkat. Itu pasti. Dan yang terakhir, pasti menjadi saluran berkat, saudara. Hati yang didiami Tuhan bukan hanya diberkati, tetapi dia akan menjadi sumber berkat. Dalam pergumulan, Tuhan tidak hanya menghibur saudara, tetapi saudara menjadi penghiburan bagi orang lain. Amin, saudara. Itulah hidup yang diberkati. Adalah hidup yang didiami oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemain musik WL Singers bisa maju ke depan. Mari saudara bangkit berdiri. Jadi yang paling penting adalah hati, saudara. Bukan situasi, bukan ekonomi, bukan pergumulan, tetapi hati kita, saudara. Dan kita harus jaga hati kita. Karena kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Tapi hati yang dipenuhi Tuhan, itu yang menjadi modal kita di masa yang akan datang. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Ku tinggal semua pada akhirnya. Ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
haleluya. Pastikan bahwa hati kita didiami oleh Tuhan. Kalau hati kita didiami Tuhan, pasti hati kita akan peka terhadap dosa. Pasti kita akan mengasihi Tuhan dengan total, tidak setengah-setengah. Dan pasti hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kita punya hati yang taat, hati yang lembut. Saudara, minta Tuhan hadir dalam hatimu. Minta Tuhan masuk dalam hatimu. Minta Tuhan bertahta dalam hatimu. Karena kalau dia bertahta dalam hatimu, ada jaminan hidup kita. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena seluruh hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari saudara yang butuh Tuhan, angkat tanganmu ke atas. Kiara lama syakara lama 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 lama. Gloria lama sikara lama 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 lama. Uramaya takara lama lama lama. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba percaya Engkau tinggal dan bertata di hati mereka. Dan kalau Engkau ada di hati mereka, doa mereka malam ini tidak ada yang bisa menghalangi ya Tuhan. Karena Engkau menguasai hidup mereka. Hamba berdoa demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Kalau mereka mungkin punya persoalan-persoalan, masalah-masalah rohani, mulai ada ketidakpekaan terhadap dosa, ketidakpekaan terhadap hadirnya Roh Kudus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan memulihkan. Malam ini Tuhan akan hadir penuh dalam hatimu, memulihkan hidup rohanimu. Karena dia mengasihimu, dia hadir supaya engkau terus ada di dalam dia. Haleluya, 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 haleluya. Gloria lama 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 lama. Oh Tuhan memulihkan kita. Kita ditransformasi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kita mengalami transformasi rohani. Terima kasih Tuhan. Dan percayalah saudara, kalau dia hadir di hatimu, apa pergumulanmu malam ini? Engkau sampaikan kepada Tuhan dalam hatimu. Saya berdoa dari tempat ini, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadamu. Maka itu berarti Engkau berkuasa atas apapun. Engkau berkuasa atas segala penyakit. Engkau berkuasa atas segala persoalan. Engkau berkuasa atas ekonomi. Engkau berkuasa atas dapur-dapur anak-anakmu. Atas meja-meja makan anak-anakmu. Engkau berkuasa atas usaha anak-anakmu. Engkau berkuasa atas pekerjaan mereka semua. Engkau berkuasa atas keluarga mereka. Engkau berkuasa atas anak-anak mereka. Engkau berkuasa atas masa depan mereka. Engkau berkuasa untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan atas mereka. Sehingga mereka alami jawaban Tuhan. Mereka alami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah mujizat Tuhan. Alami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan ada bersama kami.
Tuhan hadir di hati kami masing-masing. Dan semua kami malam ini, tidak ada satupun yang lewat. Semua hati ditinggal oleh Tuhan, didiami oleh Tuhan. Tuhan bertata bagi setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita akan memberikan persembahan. Mari para petugas koletan saya undang ke depan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Doa Beston pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Ibadah kaum wanita setiap hari Selasa pukul 5 sore. Doa Yuji setiap hari Selasa pukul 5.30 sore. Ibadah kaum pria setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga pukul 6.30 sore. Persekutuan doa jemaat setiap Jumat pukul 6 sore. Ibadah Yuji setiap Sabtu pukul 6 sore. Ibadah raya Minggu, ibadah raya pertama pukul 5.30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 9 pagi. Ibadah raya ketiga pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi. Kemudian kelas musik yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Dibimbing oleh Bapak Yakub dan Bapak Novan. Ibadah pasutri dengan tema Masih Ingat pada hari Kamis 26 Februari 2026 pukul 6.30 sore di Main Hall GPDI Tiberias Pare atau di tempat ini. Demikian untuk pengumuman, dan untuk update pengumuman terbaru akan diumumkan di grup WhatsApp masing-masing wadah atau grup WhatsApp GPDI Tiberias Pare. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa berkati hamba-Mu yang sudah melayani, terus pakai hamba-Mu dengan kekuatan, dengan pengurapan yang baru, bersama dengan keluarga, pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, Tuhan menilik setiap persembahan kami, dan kami percaya Tuhan memberkati. Kami memberi dengan rasa syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kulit hitam, kulit putih,
Tuhan Yesus. Semuanya boleh bergoyang. Haleluya. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Lagi katakan Tuhan Yesus. Mari gerakkan badanmu saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Sekali lagi katakan. Di mata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Katakan dengan iman bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melangkah dan kita meraih kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman, sama-sama katakan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapku, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sekali lagi katakan bersama. Saya mengundang Bapak Pendeta Boni akan memimpin doa tutup pada sore hari ini. Sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan di ibadah sesi yang ketiga ini. Tuhan telah hadir menyertai dari awal
sampai saat ini. Kami percaya semua ini karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sudah melayani di sesi yang ketiga ini. Mereka semua makin diberkati Tuhan, makin dipakai Tuhan lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah beribadah pada saat ini, mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, supaya gereja ini makin diberkati Tuhan, makin dipakai Tuhan, semakin menuai banyak jiwa, dan semakin hari semakin membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Robert. Tuhan pakai dengan urapan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Mereka sekeluarga diberkati oleh Tuhan. Semua pengurus gereja, majelis, semua pelayan di gereja ini, semuanya terus diberkati, dipakai lebih lagi bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden kami. Berkati seluruh aparat pemerintah, baik sipil, militer, kepolisian, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati daerah kami Jawa Timur, berkati Kediri, berkati Pare dan sekitarnya. Biar kota ini dan sekitarnya diberkati oleh Tuhan. Masyarakatnya sejahtera, ekonominya tumbuh dengan baik. Tidak ada pengangguran. Terlebih anak-anak Tuhan di gereja ini selalu dalam keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang akan kami jalani dalam berbagai aktivitas, profesi yang berbeda-beda, kiranya Tuhan hadir, Tuhan beserta, Tuhan menolong. Minggu ini menjadi minggu yang luar biasa, minggu yang penuh berkat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan yang hebat. Angkat dua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati Tuhan pekerjaanmu, diberkati Tuhan usahamu, bisnismu, diberkati Tuhan keluargamu, diberkati Tuhan studimu, bahkan diberkati Tuhan jodohmu. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus bersama kita semua. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap setia sampai akhir. Pastikan Yesus berdiam dalam hatimu. Pasti engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.